Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Makro akan mendiskusikan mengenai pasar barang dan pasar uang. Anggota kelompok kami terdiri dari Dian Vanes, saya sendiri Yovani Helena, Michelle Karin, Darren Jeskiel, Wilson Halim, dan Salman Munjaki. Next. Oke, materi pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai pasar barang. Teman-teman di sini pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya pasar barang, ya kan teman-teman? Nah, pasar barang itu merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Next. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang kurva IS. Jadi kurva IS ini atau interest saving itu adalah suatu kurva yang menjelaskan hubungan antara berbagai tingkat bunga atau R dengan pendapatan nasional keseimbangan atau Y, di mana pasar barang pada posisi keseimbangan. Nah, dengan demikian kurva IS itu menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Nah, teman-teman pasti lihat di samping itu ada seseorang yang lagi duduk itu adalah Keynes, dia yang awal mulanya adanya kurva IS ini dari dia tuh seorang ahli ekonom. Jadi dia ada model ekonomi gitu tentang kurva ini. Awalnya namanya itu model permintaan agregat. Nah, tapi seiring berjalannya dikembangkan itu berubah jadi kurva IS dan kurva LM. Nah, kurva IS ini adalah pasar barang seperti itu. Boleh di next? Ya, oke. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambar kurva IS. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi dalam penggambaran kurva IS. Yang pertama itu ada tingkat suku bunga, yang kedua ada perubahan tingkat suku bunga pada Keynesian cross, yang ketiga terbentuknya kurva IS. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Boleh di next? Yang pertama ada tingkat suku bunga. Jadi jika pada materi sebelumnya kita mengasumsikan instrumen investasi sebagai faktor yang bersifat tetap, maka agar sesuai dengan realita, kita memperkenalkan faktor yang mempengaruhi besarnya investasi, yaitu tingkat suku bunga. Nah, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi besaran investasi? Nah, misalnya gini, ada sebuah perusahaan yang hendak meningkatkan kapasitas output dengan menambah mesin produksi. Perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk menyewa atau membeli produk secara kredit. Nah, jika saat itu tingkat suku bunga pinjaman sedang tinggi, maka perusahaan pasti lebih memilih opsi lain daripada harus melakukan pembelian secara kredit. Nah, kemudian dari gambar ini bisa kita dapat keterangan kalau yang pertama itu karena relasi I dan R negatif, maka kurva yang terbentuk berslope negatif. Kemudian yang kedua, kenaikan tingkat suku bunga kalau di gambar itu bisa teman-teman lihat dari R1 ke R2 akan menurunkan tingkat investasi sebesar delta I besar, yaitu dari I ke I yang ada R2-nya, teman-teman. Terus boleh di next. Yang kedua itu pengaruh perubahan tingkat suku bunga pada kurva Keynesian cross. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan tingkat suku bunga akan mengubah besaran investasi. Maka kenaikan tingkat suku bunga akan menggeser kurva planet expenditure pada kurva Keynesian cross. Nah, kalau dilihat dari gambar, yang pertama itu penurunan investasi atau delta I besar menggeser kurva planet expenditure atau PE ke bawah dari PE1 ke PE2. Kemudian yang kedua itu sehingga terjadi pergeseran equilibrium income output dari Y1 ke Y2. Kemudian boleh di next. Yang ketiga terbentuknya kurva IS. Nah, kurva IS terbentuk dari relasi antara gambar-gambar sebelumnya, teman-teman. Secara sederhana bisa dikatakan jika kurva IS menggambarkan kombinasi antara income atau Y dengan tingkat suku bunga atau R yang mempresentasikan equilibrium di pasar barang atau good markets. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa dapat keterangan bahwa kurva IS itu menggambarkan keseluruhan perubahan dari kedua kurva sebelumnya. Dengan kata lain, menunjukkan kombinasi equilibrium di pasar barang.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan pasar barang atau IS, interest saving. Nah, untuk teman-teman boleh dipersiapin dulu coret-coretannya atau catatannya dan pulpennya. Sebagai informasi tambahan, soal ini kelompok kami ambil dari soal ujian tengah semester di TSM tahun 2021 semester genap. Diketahui pasar barang itu memiliki konsumsi rumah tangga sebesar 5.000 ditambah 0,75 YD. Nah, selanjutnya itu ada investasi sebesar 9.000 dikurang 40.000 I. Kemudian pengeluaran pemerintah sebesar 6.000 dan tax sebesar 100 ditambah 0,2 Y serta transfer payment 100. Nah, ditanya tentukan fungsi pasar atau interest saving-nya. Nah, kalau misalnya ditanyanya fungsi, berarti di dalam jawabannya nanti boleh ada variabel, baik itu I maupun Y. Jadi untuk fungsi diperbolehkan untuk ada koefisien atau variabel I-nya. Selanjutnya, jawaban perhitungan pasar barang IS. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendefinisikan soal tadi menjadi suatu bentuk notasi. Nah, ini kenapa nih kok tiba-tiba C, I, G, TX, TR, nggak tahu, nggak jelas dari mana. Nah, untuk itu kita definisikan satu-satu ya. Nah, C, konsumsi. Konsumsi rumah tangga kita notasikan sebagai C. Kemudian investasi kita notasikan sebagai I. Tapi teman-teman hati-hati, I besar itu adalah investasi, sedangkan I kecil adalah interest. Kemudian pengeluaran pemerintah sebesar dinotasikan G, sebesar 6.000 dinotasikan G, kemudian tax itu dinotasikan sebagai TX, selanjutnya transfer payment dinotasikan sebagai TR. Nah, jadi udah ketemu ya, C, I, G, TX, sama TR. Nah, berarti langkah 1 selesai. Setelah kita mendefinisikan semuanya menjadi notasi, langkah kedua adalah kita menentukan YD. Apa sih YD? YD itu adalah pendapatan siap pakai, di mana rumus pendapatan siap pakai adalah Y dikurang TX ditambah TR. TX tadi kita udah tahu, TX itu adalah tax, pajak, dan TR itu adalah transfer payment. Baru masukin Y dikurang 100 ditambah 0,2 Y dari mana? Dari sini, TX-nya. Kemudian 100 dari mana? TR-nya. Nah, selanjutnya itu Y dikurang 100 dikurang 0,2 Y ditambah 100. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung, loh kok di sini minus, di sini positif? Nah, di sini kan kita kurungin. Karena teks di sini adalah sebagai pengurang. Makanya min di sini harus kita kalikan ke dalam. Ini ke sini, dan ini ke sini. Makanya Y min 100, min 0,2 Y ditambah 100. Hasilnya 0,8 Y. Boleh dalam bentuk variabel? Boleh. Langkah kedua selesai. Selanjutnya kita langkah ketiga. Langkah ketiga kita mendefinisikan konsumsinya. Konsumsinya itu diketahui 5.000 ditambah 0,75 YD itu adalah konsumsinya. Kemudian kita udah tahu nih, tadi YD itu nilainya berapa sih? Oh, YD itu 0,8 Y. Masukin deh, 5.000 ditambah 0,75 dikali 0,8 Y. 5.000 ditambah 0,6 Y. Dalam bentuk variabel boleh? Boleh. Selanjutnya, langkah ketiga selesai, lanjut ke langkah keempat. Nah, sebagai informasi buat teman-teman, kita ketika melihat langkah keempat ini, lihat dulu soalnya. Soalnya minta apa sih? Perekonomian 2 sektor kah? 3 sektor kah? Atau 4? Atau 5? Atau 6? Nah, karena ini diketahuinya ada C, I, sama G, berarti perekonomian 3 sektor. Nah, TX, perlu teman-teman tahu ya, TX dan TR itu bukan merupakan bagian daripada perekonomian sektor. Mereka itu cuma pengurang dan penambah dari pendapatan siap pakai. Nah, terus apa aja nih kalau 6 sektor? Seandainya ada C, konsumsi, I, investasi, G, government atau pengeluaran pemerintah, X, ekspor, M, impor. Jadi kalau misalnya diminta 5, berarti C tambah I tambah G ditambah X ditambah X dikurang M. Nah, X sama M karena di sini nggak ada ekspor sama impor, berarti yang diminta adalah perekonomian 3 sektor. Nah, kita masukin C-nya berapa nih? Oh, C-nya 5.000 ditambah 0,6 Y. Kemudian I-nya berapa? Oh, I-nya dari sini, comot aja nih.
9.000 dikurang 40.000, masukin. Kemudian G-nya berapa? Dari sini nih 6.000, comot aja, pindahin ke sini. Nah, setelah semuanya dikalkulasikan, jawabannya adalah Y sama dengan 50.000 dikurang 100.000 I. Kenapa ada I di sini? Kita balik lagi ke awal, yang diminta adalah fungsi. Kalau fungsi, berarti masih boleh dalam bentuk variabel. Jadi untuk perhitungan pasar barang IS selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pasar barang. Tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai kurva IS dan juga cara perhitungannya. Perlu kita ketahui, apa sih contoh dari pasar barang itu? Nah, di sini saya sudah melampirkan 3 contoh mengenai pasar barang. Yang pertama itu adalah ada pasar barang produksi, kemudian ada pasar barang konsumsi, dan pasar barang seni. Lantas, apa sih pasar barang produksi itu? Di sini tuh pasar barang produksi itu merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor pendukung suatu produksi. Misal, pasar ini memperjualbelikan sumber daya produksi. Contohnya seperti mesin-mesin industri, pasar mesin otomotif, pasar tenaga kerja, dan juga pasar uang. Jika di pasar produksi kita mengenalkan juga, jika di pasar produksi pasti juga ada yang namanya pasar barang konsumsi. Nah, pasar barang konsumsi ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi. Kalau yang tadi barang-barang produksi, sekarang adalah barang-barang konsumsi. Nah, pasar barang konsumsi ini memperjualbelikan barang yang dapat dikonsumsi langsung, atau dengan kata lain dapat langsung digunakan oleh konsumen. Misal sebagai contoh, seperti pasar beras, pasar ikan, pasar tekstil, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan juga pasar kelontong. Selain dua pasar tersebut, ini ada pasar barang seni. Berbeda dengan pasar barang produksi dan pasar barang konsumsi, pasar barang seni ini merupakan pasar yang memiliki kegiatan yang memperdagangkan hasil karya seni, baik produk masa lalu, masa kini, atau produk lokal yang muncul dari budaya daerah setempat, yang bersifat asli ataupun unik, juga langka. Tetapi dengan catatan, pasar barang seni ini legal, bukan ilegal. Misalnya sebagai contoh, pasar seni Gabusan di Yogyakarta, pasar seni Beringharjo di Yogyakarta juga, kemudian ada pasar seni Sukawati di Bali, pasar Triwindu di Surakarta, dan banyak lagi pasar-pasar seni lainnya di Indonesia, selain yang saya sebutkan tadi. Next. Tadi kita sudah menjelaskan, kelompok kami maksudnya sudah menjelaskan mengenai pasar barang. Kemudian kita akan beralih selanjutnya ke pasar uang. Lantas pasar uang itu apa sih bedanya dengan pasar barang yang telah kita jelaskan sebelumnya? Nah, pasar uang di sini itu merupakan pertemuan antara permintaan akan uang, di mana permintaan akan uang ini kita sebut sebagai MD, dan juga pertemuan antara permintaan pasar uang yang tadi MD dengan penawaran uang yang kita sebut sebagai MS. Nah, MD ini adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya, sedangkan MS adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank-bank, yaitu seperti seluruh uang kartal dan uang giral yang beredar, itu disediakan oleh bank dan juga pemerintah. Nah, di pasar uang ini juga penawaran akan uang bertemu dengan permintaan akan uang. Dan juga pertemuan tersebut merupakan penemu atau harga atau nilai dari uang itu sendiri. Nah, menurut ahli ekonomi juga, yaitu menurut Keynes, harga uang adalah harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang, yang tidak lain adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang ini ditentukan oleh penguasa moneter, sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar. Permintaan akan uang ini merupakan fokus atau inti dari teori Keynes. Nah, Keynes ini mengatakan bahwa seseorang memegang uang atau meminta uang tunai karena ia mempunyai tujuan-tujuan atau motif tertentu dalam menggunakan uang tersebut. Pasti teman-teman mempunyai alasan, bukan? Kalau misalkan, apa sih tujuan kita memegang uang? Apa sih motif kita memegang uang? Nah, Keynes ini ada 3 motif menurut Keynes seseorang memegang uang.
Nah, yang pertama itu adalah ada motif transaksi. Seseorang motif transaksi ini disebut adalah untuk transaksi dan dipengaruhi oleh pendapatan. Itu motif yang pertama. Kemudian motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Nah, motif ini ada untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Kemudian motif yang ketiga ada motif spekulasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan pada masa depan. Nah, ketiga motif tersebut merupakan motif seseorang memegang uang menurut Keynes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang kurva LM. Nah, teman-teman udah pasti tahu kan yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kurva IS itu menggambarkan investment sama saving. Nah, sedangkan LM ini mempresentasikan likuiditas dan money supply atau M. Nah, pada prinsipnya kurva LM ini merupakan kombinasi dari berbagai tingkat suku bunga dengan income atau Y yang menunjukkan equilibrium di pasar uang. Nah, jadi kalau di sini sih dia kurva LM itu sebuah garis yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Nah, keseimbangan pasar uang ini terjadi pada kondisi fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Nah, perlu diingat kembali juga bahwa konsumsi itu biasa dipengaruhi oleh income. Nah, di mana semakin besar income, semakin besar pula level konsumsi. Nah, semakin besar konsumsi artinya semakin besar pula demand for active balance. Nah, itu yang tadi ada sedikit mungkin dijelaskan oleh rekan sekelompok saya tentang motif pemegang uang. Kemudian ada juga semakin besar demand for active balance, semakin besar juga demand for real money balance. Nah, dengan demikian semakin besar income, semakin besar juga demand for real money balance. Nah, itu semua yang saya jelasin itu nanti akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya di next slide. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita itu akan membahas tentang gambar kurva LM. Nah, sebelum masuk ke pembentukan kurva LM dan pergeseran kurva LM, kita pertama-tama akan bahas mengenai kurva preferensi likuiditas. Kenapa kita bahas kurva preferensi likuiditas? Karena teori preferensi likuiditas itu merupakan kerangka untuk kurva LM, di mana teori ini menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid. Nah, yang dimaksud dengan aset perekonomian yang paling liquid itu adalah uang tunai, teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke kurva. Penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real itu menentukan tingkat bunga. Nah, teman-teman di sini bisa lihat di garis vertikal yang penawaran ini, kenapa dia berbentuk vertikal? Karena penawaran itu tidak bergantung pada tingkat bunga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke garis yang biru ini, teman-teman, yang miring ke bawah, yang permintaan ini. Kenapa dia berbentuk miring ke bawah kayak gini? Karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Nah, pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang terbentuknya kurva LM. Di sini ada dua kurva, di mana kita akan bahasnya satu persatu. Kita masuk dulu ke kurva yang di sebelah kiri, di mana kurva yang di sebelah kiri ini menunjukkan efek kenaikan income terhadap kurva permintaan uang. Nah, kurva penawaran uang itu tidak mengalami perubahan, teman-teman. Kenaikan income dari Y1 ke Y2, dari Y1 yang berwarna merah ini ke Y2 yang berwarna hijau, menggeser kurva permintaan uang ke atas secara sejajar. Kenaikan kurva permintaan uang pada gilirannya menggeser equilibrium dari E ke E aksen, dari yang E yang merah ini, teman-teman, ke E yang hijau ini, sekaligus mengubah tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Nah, apa hubungannya kurva sebelah kiri dengan kurva yang di sebelah kanan? Jadi hubungannya itu perubahan income dengan tingkat suku bunga inilah yang nantinya akan membentuk kurva yang di sebelah kanan ini, atau yang kita sebut sebagai kurva LM. Nah, interaksi antara tingkat suku bunga R1 dan R2 dengan income Y1 dan Y2 yang tadi sudah dijelaskan di gambar yang di sebelah kiri, itu akan membentuk kurva LM yang di sebelah kanan, teman-teman. Next.
Nah, jadi kita masuk ke pergeseran kurva LM. Di sini ada dua yang mengakibatkan pergeseran kurva LM. Yang pertama, easy money policy atau peningkatan jumlah beredarnya uang. Dan yang kedua ada tight money policy atau penurunan jumlah uang yang beredar. Kita akan membahasnya satu persatu di slide-slide berikutnya. Next. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah easy money policy atau peningkatan jumlah uang yang beredar. Nah, teman-teman harus ingat bahwa semakin banyak uang yang beredar, semakin turun nilai uang tersebut. Artinya, semakin rendah pula tingkat suku bunga. Nah, kita fokus dulu ke kurva yang di sebelah kiri ini, teman-teman. Pada kurva di sebelah kiri, peningkatan money supply dari MSP ke MSP aksen, ini ya teman-teman, dari MSP yang warna merah ke MSP yang warna hijau ini, akan menggeser equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E aksen. Pergeseran equilibrium itu diikuti juga dengan penurunan tingkat suku bunga dari R merah ke R aksen yang berwarna hijau. Perubahan tersebut nantinya akan tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar yang di kurva sebelah kanan ini, teman-teman. Dari LM ke LM aksen. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat yang kedua, tight money policy atau penurunan jumlah uang yang beredar. Kita tetap harus fokus dulu ke kurva yang di sebelah kiri. Kebijakan pengurangan money supply akan menggeser kurva penawaran uang ke kiri, yang kita bisa lihat dari MSP ke MSP aksen. Dari MSP yang warna merah ke MSP yang warna krem ini, teman-teman. Perubahan ini menyebabkan bergesernya equilibrium permintaan penawaran uang dari E ke E aksen, sekaligus menaikkan tingkat suku bunga dari R ke R aksen. Akibatnya, kurva LM bergeser ke atas secara sejajar dari LM menjadi LM aksen, teman-teman. Di sini kita bisa lihat di kurva yang di sebelah kanan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pasar uang atau LM. Nah, soalnya masih sama dari UTS semester genap tahun ini, diketahui pasar uangnya memiliki permintaan uang sebesar 0,25 Y, dikurang 10.000 I. Kemudian jumlah uang yang beredar itu adalah 2.500 dan yang ditanya adalah tentukan fungsi pasar uang atau LM-nya. Nah, lagi-lagi yang ditanya fungsi nih. Berarti kalau fungsi boleh ada variabel. Variabelnya itu baik Y maupun I. Nah, selanjutnya langkah pertama seperti biasa kita harus mendefinisikan dulu nih soal ini menjadi notasi. Nah, permintaan uang notasinya adalah MD atau money demand. Terus jumlah uang yang beredar itu adalah MS atau money supply. Jadi setelah itu langkah 1 selesai, kita masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua itu kita harus menyeimbangkan antara MD dengan MS supaya kita dapat Y-nya. Nah, MD-nya di sini 0,25 Y min 10.000 I sama dengan 2.500. Nah, setelah kalkulasi dan pindah ruas, maka dapatlah Y sama dengan 10.000 ditambah 400.000 I. Nah, kenapa di sini I? Karena yang diminta adalah fungsi. Selanjutnya, ditanya kadang-kadang di soal tersebut tuh biasanya ditanya berapa sih keseimbangan antara IS dan LM. Tadi teman-teman ingat nggak IS yang kita dapat itu kan 50.000 dikurang 100.000 I. Nah, yang barusan kita hitung nih si Y-nya itu 10.000 ditambah 400.000 I. Pindahin aja deh ke sini. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke langkah pertama. Nah, di langkah pertama itu kita ngapain nih? Langkah pertama itu kita harus cari dulu nih I-nya. Nih, kan ada unsur I, ada unsur I. Nah, ini I-nya ini harus kita tahu dulu nih berapa sih jumlahnya. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita bisa melakukan sama denganin. Jadi, IS sama dengan LM. Nah, 50.000 dikurang 100.000 dari sini, ya kan? Dari si IS. Kemudian sama dengan LM. LM-nya itu 10.000 ditambah 400.000 I. Nah, setelah itu pindah ruas, dapatlah 500.000 I sama dengan minus 40.000.
Nah, untuk dapat I tinggal dibagi aja deh, 40.000 dibagi 500.000. Sehingga dapat I-nya adalah 0,08 atau 8%. Oke, nah kita udah dapat I-nya. Tapi kan yang ditanya bukan I-nya, yang ditanya adalah keseimbangan. Nah, kalau yang ditanya keseimbangan, berarti menggunakan sama dengan. Nah, kita masukin deh nih si I-nya. Nah, 50.000 kita lakuin 2 percobaan. Yang pertama percobaan pada IS, yang kedua percobaan pada LM. Buat apa sih? Buat kita tahu seberapa sih titik keseimbangannya. Nah, kita masukin dulu nih, 50.000 dikurang 100.000. Nah, ini dari sini nih, ya kan? Terus tadi I-nya kita udah dapat 8%. Nah, kalau kalian di kalkulator tulisnya 0,08 aja ya. Nah, 50.000 dikurang 8.000 sama dengan 42.000. Oke, IS-nya udah dapet nih, langkah kedua selesai. Tapi emang bener ya, IS sama dengan LM? Nah, kalau salah berarti tidak seimbang nih antara IS dan LM. Tapi biasanya IS dan LM itu sama. Nah, untuk mengetahuinya kita harus melakukan 2 percobaan. Ada percobaan IS dan percobaan LM. Nah, IS-nya kita dapat 42.000. Kita lanjut ke langkah ketiga. Sekarang kita coba LM-nya. 10.000 ditambah 400.000 I, pindahin ke sini. Set. Dah, baru 10.000 ditambah 400.000. I-nya kita ganti sama 0,08. Sehingga dapatlah 10.000 ditambah 32.000. Nah, dapat nih 42.000. Wah, udah sama nih. Berarti titik keseimbangan IS dan LM itu berada di 42.000. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh pasar uang. Jadi di sini yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang bentuknya utang jangka pendek yang diterbitkan pemerintah atas dasar untuk dengan jumlah yang tertentu dan akan dibayarkan pada pemegang atau pemilik dana pada tanggal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Nah, SBI ini merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengontrol stabilitas nilai rupiah. Kemudian yang kedua ada SBPU atau surat berharga pasar uang. Itu surat berharga yang diperdagangkan secara diskonto dengan BI atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari SBPU ini adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada sertifikat deposito. Itu instrumen keuangan yang dikeluarkan bank terhadap simpanan nasabahnya dengan tingkat suku bunga dan periode jatuh tempo yang ditentukan. Nah, deposito ini tuh biasanya memiliki jangka waktu jatuh temponya itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan juga ada yang 12 bulan atau setahun. Kemudian yang keempat ada treasury bills, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dengan jangka waktu kurang dari setahun. Sistem jual belinya ini tuh agak unik, jadi investor membeli dengan harga diskon. Kemudian saat jatuh tempo, investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga diskon dan harga nominalnya. Kemudian yang kelima ada call money, yaitu instrumen keuangan yang dipakai untuk kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana yang dilakukan antar bank dengan jangka waktu pendek, yaitu maksimal setahun. Biasanya instrumen ini digunakan ketika bank membutuhkan atau perlu untuk mengalihkan kelebihan dana jangka pendek yang sifatnya sementara. Kemudian yang keenam ada commercial paper, yaitu instrumen utang yang dikeluarkan suatu perusahaan atau bank berkapitalisasi besar kepada investor tanpa adanya jaminan atau kolateral yang dipakai untuk pembiayaan kewajiban jangka pendek. Commercial paper ini biasanya menjadi salah satu alternatif terbaik untuk menambah modal usaha ketimbang meminjam pembiayaan dari bank. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu keseimbangan pasar barang. Nah, pasar barang ini dikatakan mencapai keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut. Atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, keseimbangan pasar barang ini ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva grafik keseimbangan pasar barang. Nah, pada gambar ini menunjukkan kurva IS yang menjelaskan bahwa bagaimana sih tingkat suku bunga itu berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurva ini juga dapat kita ketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Dan sebaliknya, pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga diturunkan. Lalu dengan titik-titik seperti yang sudah terlihat di kurva IS ini, pernyataan yang tepat terhadap kurva ini yaitu pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangannya ini adalah 1.000 triliun rupiah. Nah, pembentukan garis pada kurva IS ini dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Next. Nah, di sini yang akan dibahas adalah apa itu keseimbangan pasar uang. Nah, bedanya keseimbangan pasar uang ini atau money market equilibrium ini merupakan keseimbangan antara uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang kepada masyarakat tersebut. Dan keseimbangan pasar uang ini ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva LM. Nah, penjelasan untuk kurvanya, gambar kurva LM ini menjelaskan bagaimana sih tingkat suku bunga ini berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Nah, dari kurvanya ini juga dapat kita ketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan naiknya pendapatan nasional keseimbangan. Atau dapat dikatakan juga bahwa pendapatan nasional keseimbangan itu akan naik ketika tingkat suku bunganya juga dinaikkan. Nah, setelah melihat titik-titik pada kurva LM di sini, pernyataan yang tepat yaitu pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangannya adalah 900 triliun rupiah. Nah, untuk pembentukan garis dari kurva LM ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Next. Nah, materi yang terakhir, kita akan bahas mengenai apa itu keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Nah, jadi ini gabungan ya teman-teman, atau bisa disebut keseimbangan ISLM. Nah, keseimbangan ISLM ini apa sih? Nah, keseimbangan ISLM ini merupakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang yang dapat disebut juga sebagai keseimbangan perekonomian secara general atau umum antara sektor real dengan sektor keuangan suatu negara. Nah, tadi ada perekonomian secara general atau umum. Nah, keseimbangan general atau umum ini terjadi ketika besarnya pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y besar dan tingkat suku bunga yang dilambangkan dengan R kecil itu mencerminkan keseimbangan yang berlaku di dua pasar tadi, yaitu pasar barang dan pasar uang. Nah, di sini ada kurva di sebelah kanan. Nah, gambar berikut ini menunjukkan kurva IS dan juga kurva LM yang saling berpotongan. Nah, kurva ini membentuk keseimbangan umum pada satu titik yang bisa kita lihat di sini bersama, yaitu titik E yang menjadi garis perpotongannya. Nah, dari gambar ini juga kita dapat ketahui bahwa tingkat suku bunga itu menunjukkan perilaku yang berbeda pada pendapatan nasional atau yang bisa dilambangkan dengan Y besar, dan pendapatan nasional yang ditentukan dari konsumsi atau lambangnya C besar, dan investasi atau lambangnya I besar. Nah, Y, C, dan I ini akan turun ketika tingkat suku bunga naik. Nah, sedangkan pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan uang masyarakat akan naik ketika tingkat suku bunga juga naik. Nah, sekian materi yang kami paparkan ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi mengenai pasar barang dan pasar uang. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih teman-teman semua sudah menyimak sampai akhir.